Anda kembali menyaksikan dua sisi. Saya melihat mapping elektoral, simulasi itu, saya hanya melihat tidak ada Pak Gatot ini potensi untuk bisa menjadi calon presiden. Tidak ada. Justru dia terkunci dengan sistem presidensial threshold yang dilakukan oleh Pak Andreas. 20-25%. Saya kalkulasi, saya simulasi saja. Sekarang pendukung poros pertama Bapak Jokowi. Ada PDIP, ada Golkar, ada Hanura, ada Nasdem, ada P3. Diborong. Poros kedua, ya mungkin ini ada PKS dengan Gerindranya. Yang poros ketiga ada Demokrat dan PAN-nya. Nah hari ini Pak Gatot naik yang mananya perahunya? Mau masuk ke poros pertama? Kendaraannya yang mana? Sangat tidak realistis, kecuali RI2 mungkin. Kalau dengan Pak Gatot bisa mengambil ceruk potensial pemilih kanan. Bentar, ini harus dituntaskan dulu. Kalau mau masuk ke poros kedua, Gerindra mau nggak? Dengan berbesar hati Bapak Prabowo mengatakan ya saya jadi kingmaker saja karena memang elektabilitas Bapak Gatot lagi kinclong, saya serahkan ke Pak Gatot seperti Ibu Mega mengasih nahkoda itu ke Pak Jokowi. Nah poros ketiga AHY mau ditinggalkan oleh Demokrat, nggak mungkin. Militer sama militer juga. Artinya dalam politik tetap ada forecasting, ada cuaca politik bisa berubah. Tapi Pak Andreas untuk ke sana masih jauh Bandungnya gitu. Masih jauh. Jadi artinya oleh karena itu saya ingin dia atau Belanda masih jauh begitu. Masih jauh. Oleh karena itu saya ingin kira-kira menurut Pak Andreas bahasa apa yang tepat diksi dan perasaan yang digunakan Panglima ketika memang kepentingan nasional terganggu. Hari ini misalnya Anda melihat ini kepentingan nasional. Ya kan persenjataan hari ini termasuk ada kecemburuan. Dan hari ini kan kelihatan Polri sama sekali terjadi gesekan. Ada senjata yang dibilang 5.000. Nah sekarang muncul senjata memang dari luar, ya kan? Dan itu fakta hari ini kan? Dan itu sudah diklarifikasi oleh Polri. Bicara antara instansi di dalam negara itu sendiri. Dan itu tidak berpolitik saya kira. Ini ada persoalan prosedur. Kalau saya sebetulnya begini, kita harus jernih melihat problem ini. Ini eksplanasi empiris yang harus clear gitu. Misalnya terkait dengan nonton bareng ya. Itu kan memang itu sudah menyatakan itu kewenangan otoritas dia kepada pasukannya ketika memang ancaman ada ideologi yang agak terganggu. Yang kedua terkait dengan gerakan 2212, kemudian kata Pak Andreas dia mengambil populisme, bagaimana mengambil ceruk potensial pemilih kanan dan itu bisa menjadi gelombang atau jangan-jangan itu gelombang elektoralnya Gatot juga menggelembung di permukaan saja, ternyata tidak seperti yang kita lihat juga dia mengambil ceruk pemilih kanan. Hari ini memang sentimen yang disampaikan Pak Andreas saya sepakat. Kalau kita komparasi misalnya Eropa itu memang mengambil isu-isu kanan, anti imigran, anti Islam, dan jangan-jangan itu yang disampaikan Pak Andreas, Pak Gatot piawai dan mahir menunggang popularitas itu. Dan nanti apakah itu dipaparkan atau tidak ya? Ya tetapi kan yang dilakukan oleh Pak Gatot adalah mana yang dilanggar, mana politik praktisnya itu yang belum terjawab sampai sekarang. Belum terjawab. Apakah ada ukuran? Tidak boleh berdasarkan asumsi, persepsi dan menurut pikiran sendiri. Sebentar. Ini ada informasi lain. Termasuk dia membela bahwa ulama adalah garda penjaga NKRI. Itu kan sikap pembelaan. Apakah salah Panglima mengatakan seperti Tadi itu? Anda Ketika ada hantu kudeta dituduhkan ke dia, apakah salah Panglima membela diri? Itu adalah prajurit yang sangat profesional.